Masih bersama saya Budi Matamrejo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan dialog, saya akan coba tunjukkan beberapa data yang saya ambil dari BPS soal jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran di tahun 2014 adalah 7,2 juta, kemudian di 2015 naik ke 7,6 juta, 2016 ke 7 juta, 2017 7 juta, 2018 7 juta. Ini dalam besaran juta. Tapi sebaliknya di jumlah tenaga kerja asing yang saya ambil 2014 adalah 73,6 ribu, kemudian 2015 77,1 ribu, 2016 80,4 ribu, 2017 86 ribu, 2018 89,8 ribu. Mbak Oki, gimana menjelaskan jumlah pengangguran yang kemudian turun, tapi jumlah tenaga kerja asing yang masuk sesuai dengan data itu meningkat? Sebenarnya apa yang terjadi? Iya, ketika berbicara mengenai TKA, itu sebetulnya kalau mau dilihat dari statistiknya Mas Budi, itu sebetulnya kecil sekali dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia pada umumnya, yaitu 0,027. Artinya itu kecil. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang besar-besarkan mengenai TKA, menurut saya itu hoax. Karena ketika Komisi 9 melakukan kunjungan kerja ke Morowali, yang waktu itu gosipnya di situ banyak TKA, kami ke sana kami tidak lihat begitu adanya TKA yang katanya demo kemudian ingin meminta perbaikan dan lain sebagainya. Nah, tapi isu TKA ini menurut hemat saya sebetulnya itu bisa di-counter dengan masalah penciptaan lapangan kerja yang bisa akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya masih ingin mengomentari sedikit mengenai tadi OKOC versus kartu prakerja. Ya, Pak Jokowi sudah 4 tahun meneliti apa yang menyebabkan resapan pekerja kita itu rendah. Karena tidak adanya link and match antara yang dikeluarkan dari pendidikan dengan yang dibutuhkan di lapangan kerja. Makanya kemudian beliau bikin prakerja, kartu. Di mana dengan kartu tersebut mereka yang sudah lulus ini kemudian di upskilling supaya bisa diterima di lapangan pekerjaan. Sementara kalau OKOC yang saya lihat adalah mereka hanya mengutamakan pemodalan, tapi tidak diberikan skillnya bagaimana. Skillnya nggak ada. Nggak ada. Modalnya ngasih siapa? Ya nggak tahu mereka mau ngasih siapa. Tapi yang jelas menurut hemat saya, ketika sesuatu itu dikasih, harusnya ada skillnya juga, tidak hanya pemodalan. Bung Gamal, gimana Anda lihat soal tadi isu TKA yang dihembuskan sebenarnya hanya berita-berita bohong gitu sebenarnya? Ya, pertama saya masuk begini, kita komparasi ya. Jadi selama ini kan pemerintah bilang pengangguran kita turun. Tapi kalau kita komparasi ya, 4 tahun pemerintahan pertama Pak SBY itu menurunkan angka pengangguran 1,47%. Di periode kedua, 4 tahun pertamanya itu menurunkan pengangguran 1,7%. Nah, 4 tahunnya Pak Jokowi itu 0,6%. Jadi SBY lebih bagus gitu dalam tempo yang sama. Artinya ini juga masalah. Terus saya kurang sepakat kalau dibilang 0,027 itu kecil ya, karena penurunan kita hanya 0,6. Saya pikir itu jadi masalah. Lalu soal TKA, kita terlepas dari diskursus publik ya dan fakta empirik yang mungkin juga ada data yang menunjukkan kenaikan, tapi Prabowo Sandi punya komitmen untuk membentuk Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing yang tidak terampil, dan kami akan memprioritaskan masyarakat Indonesia di atas tenaga kerja asing. Kita sudah punya Satgas itu juga. Silakan. Jadi gini, kita harus ini. Kalau tadi Bung Gamal menyampaikan bahwa mesti ada komparasi soal tenaga kerja asing beberapa negara termasuk dengan Indonesia. Indonesia ini jauh rasionya lebih kecil dibandingkan negara-negara di Asia dalam hal memperlakukan tenaga kerja asing. Jauh sekali dibandingkan misalnya dengan Malaysia, dengan Singapura. Di Malaysia berapa? Di Malaysia bisa lebih banyak. Orang Indonesia aja yang kerja di Malaysia. Ya tentu orang Indonesia aja yang kerja di Malaysia jumlahnya banyak sekali. Bisa ratusan ribu bahkan sampai 700 ribuan. Jadi artinya bahwa kalau kita mau menggunakan data, di satu sisi ya kalau mau konsisten dengan komparasi internasional, ya gunakan komparasi internasional. Tapi ini komparasi nasional tapi pada pemerintahan berikutnya gitu ya? Nah tentu. Nah oleh karena itu menurut saya, ya tadi disampaikan secara jelas oleh Mbak Oki ya soal tenaga kerja asing yang kerap kali sekarang digoreng-goreng gitu ya, bahwa pro asing lah gitu ya. Itu menurut saya itu adalah data, tidak berbasiskan pada data. Dan saya tegaskan bahwa tidak benar bahwa dalam pemerintahan Jokowi ini memberikan keleluasan kepada
misalnya tenaga kerja asing yang berasal dari Tiongkok. Jumlahnya hanya 23.000 kok. Dan Mas Dibilang Budi, 10 juta itu bagaimana? Sebentar saya kasih buat Bung Mardhani dulu. Nggak betul itu. Jadi Pak Bahwasannya membesar-besarkan aja sebetulnya isu TKA itu. Betul, Bung Mardhani? Enggak, memang paradigma yang Jokowi angkat sekarang ini turnkey project. Turnkey project itu ya keseluruhan. Ya modal, ya orang, ya nanti dia juga kuasai infrastruktur, tetapi zaman Pak SBY dia cuma knowledge sharing, yang boleh masuk cuma mereka yang punya skillful workers. Nah, kalau sekarang karena turnkey project, iya sopirnya mereka, satpamnya mereka, dan itu fakta di lapangan memang ada. Kalau satpamnya kalau sopirnya orang Indonesia nggak bisa komunikasi, ya tapi kan jumlahnya nggak 10 juta, Bang Mardhani. Kalau jumlah yang tadi, makanya itu yang saya bilang. Yang selama ini kan narasi yang dibangun, kalau Bang Mardhani, yang narasi monggo saja. Nah makanya itu yang harus saya klarifikasi. Betul. Nah tapi kalau kembali lagi, kami lebih berpikir begini ya, sebetulnya makin banyak tenaga kerja asing ke kita itu membuat Indonesia makin menarik untuk investasi. Artinya kenapa Malaysia tinggi, hampir 2 juta, saya tahu tenaga kerja Indonesia legal dan ilegal di Malaysia, tapi mayoritas dari mereka memang bekerja di sektor industri. Karena industri di Malaysia kontribusi ke PDB-nya memang lebih dari 30%. Singapura itulah ekspatriat, itu bukan kelas kerja kelas bawah, itu memang ekspatriat yang punya kapasitas. Bahkan negara-negara yang maju sekarang ini lagi berlomba attract the best workers in the world untuk masuk. To come, itu loh. Nah kita harus, jadi akarnya itu memang kita tidak kompetitif. Akarnya kita memang tidak mampu untuk membuat negara ini besar. Itu yang Prabowo Sandi siapkan. Mbak Oki, kita nggak mampu membuat negara ini besar, itu kata Mardhani. Betul, nggak mampu membuktikan bahwa kita meng-attract orang-orang yang hebat-hebat, tapi yang orang-orang yang pekerja lapangan gitu. Iya. Kalau misalnya mau ditanya tentang tidak mampu untuk men-attract, itu sebetulnya saya punya data. Bentar. Misalnya untuk indeks daya saing. Kita tadinya di tahun 2008 itu di peringkat ke-54, di 2018 kita sudah di peringkat ke-36. Artinya daya saing kita itu membaik, artinya sumber daya manusia kita itu lebih baik. Kemudian untuk katakanlah ngomong tentang anggaran kesehatan tadi sudah ya, mengenai adanya peningkatan. Nah, tapi kalau kita mau berbicara mengenai tenaga kerja asing sekali lagi, sebetulnya itu sudah ada undang-undang yang mengatakan bahwa satu tenaga kerja asing harus didampingi oleh 10 tenaga kerja lokal. Supaya ada transfer of knowledge. Begitu. Dan itu hanya boleh dilakukan kepada jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya manajerial. Jadi sekali lagi memang sebetulnya Republik ini sudah punya undang-undang yang bisa menjaga kesejahteraan dan juga keamanan dari pekerja lokal. Jadi pertanyaannya kan tadi kan untuk pekerja-pekerja bawah transfer of knowledge-nya di mana? Seperti sopir tadi gitu loh. Iya, sebetulnya. Emang ada sopir dari luar negeri yang bekerja di sini gitu? Yang waktu kami ke Komisi 9 ke Morales itu tidak ada, Pak. Tidak ada, Bung Mardhani nggak ada sopir-sopir itu, dapat dari mana datanya? Betul. Ada. Hah? Saya kebetulan ya, Mas Mardhani, Bang Mardhani, di kampung saya di Labuan, itu ada PLTU yang memang sumber pendanaannya itu dari Tiongkok. Saya tegaskan di situ tidak ada supir, ya satpam, itu tetap menggunakan tenaga lokal. Jadi menurut saya kalau misalnya supir dan lain sebagainya itu didramatisasi seakan-akan sampai dilakukan dari sana, menurut saya itu tidak benar. Ya. Jadi oleh karena itu menurut saya narasi seperti itu ya harus di. Ya, saya kira ada pengawasan juga dari Komisi 9 kok soal-soal seperti itu. Saya tidak bawa datanya, tetapi kami di Komisi 2 salah satu mitra kami itu Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman, Ombudsman sudah membuat kajian apa yang terjadi di Morowali dan di beberapa tempat antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara. Ketika turnkey project itu terjadi, memang the whole area dikuasai mereka. Masuk pun kita memang harus punya pas. Terjadi yang seperti itu. Dan rekomendasinya dari ORI tegas, ini harus dibuka. Bang Mardhani ada Komisi 9 yang dipimpin oleh Pak kami juga Yusuf, ada ORI. Kita bisa ngelihat ke situ. Kami sama cek berapa kali kita datang karena rata-rata Komisi 9 siapapun yang datang tidak sidak. Tidak kunjungan mendadak. Teman-teman ORI
dia melakukan investigasi seperti detektif swasta. Oh, detektif swasta. Mereka menggunakan bajunya apa? Ketahuan. Jadi terbuka fakta yang didapat oleh ORI jauh lebih orisinal cuma ketimbang kita yang kunjungan cuma sehari 2 hari. Oke, silakan. Ada yang bilang? Enggak. Itu yang saya tidak tahu ya. Kita bicarakan harus yang lebih otoritatif tentu ya. Pengawasan dilakukan oleh DPR, oleh parlemen. Dan bahkan saya kira parlemen yang dipimpin oleh Pak Dedy Yusuf kalau nggak salah waktu itu sudah mengklarifikasi banyak hal ya. Tidak benar ada ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerja asing di sana gitu kan. Nah jadi menurut saya sangat clear. Proses demokrasi kita kan harus didasarkan pada apa yang disampaikan dari mekanisme kekuasaan kita gitu. Ada DPR, ada pengawasan yang dilakukan. Jadi menurut saya jangan terlalu menganggap bahwa satu sumber data kemudian menjadi sebuah kebenaran. Toh juga di Komisi 9 ada juga dari partainya Pak Mardhani juga. Isu-isu apa yang akan diangkat oleh Kiai Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno pada debat ketiga calon wakil presiden? Apakah isu pengangguran, isu TKA, dan isu lainnya? Jawabannya setelah jeda berikut ini.